Kenalkan, nama saya Elvi Fania, NIM 12211040, kelas PPKN Apagi. Di sini saya akan melengkapi soal UAS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran PPKN, dosen pengampu Dr. Idam Aswar MPD. Baik, soal yang pertama. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chogan dan David Kerr? Jelaskan persamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Komponen menurut J.J. Chogan yang pertama, pengetahuan tentang sistem politik, memahami struktur pemerintahan, sistem politik, dan proses pembuatan keputusan politik. Yang kedua ada keterlibatan politik, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan masyarakat, termasuk mengembangkan keterampilan dalam kehidupan politik dalam proses demokratis. Yang ketiga ada pembentukan nilai dan etika kewarganegaraan, memperkuat nilai-nilai moral dan etika kewarganegaraan seperti keadilan, kejujuran, penghargaan terhadap pluralisme, dan tanggung jawab sosial. Kesamaan utamanya adalah yang pertama, pengetahuan tentang sistem politik. Keduanya sepakat bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mencakup pemahaman yang kuat tentang sistem politik dan pemerintahan. Yang kedua ada keterlibatan aktif, baik Chogan maupun Kerr menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam kehidupan politik dan masyarakat. Selanjutnya itu perbedaan. Perbedaan utama yang pertama membentuk nilai dan etika vs keterampilan berpikir kritis. Chogan lebih menekankan pada pembentukan nilai-nilai dan etika kewarganegaraan, sementara Kerr lebih menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua ada perbedaan fokus pada keterlibatan sosial. Kerr lebih menyoroti keterlibatan sosial secara luas, termasuk dalam konteks komunitas dan masyarakat, sementara Chogan lebih fokus pada keterlibatan politik langsung. Yang kedua yaitu bagaimana inovasi dalam pembelajaran PPKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Jawabannya, inovasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam revalensi materi. Berikut adalah beberapa contoh inovasi yang bisa diterapkan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat mengerjakan proyek-proyek yang memerlukan pemecahan masalah terkait isu-isu kewarganegaraan. Misalnya, mereka bisa merancang kampanye sosial tentang hak asasi manusia atau membuat simulasi parlemen. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran daring, simulasi, atau permainan edukatif untuk menjelaskan konsep-konsep PKN dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang ketiga ada diskusi dan debat. Mengadakan diskusi atau debat tentang isu-isu. Yang ketiga ada kolaborasi antar disiplin. Mengintegrasikan mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran lain seperti sejarah, ekonomi, atau bahasa untuk memberikan pemahaman. Soal UAS yang ketiga yaitu bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Everett. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Definisi menurut Joseph Schumpeter menggambarkan inovasi sebagai pengenalan yang baru dari produk, proses, pasar, atau organisasi yang dapat menghasilkan nilai ekonomi atau sosial. Schumpeter menekankan bahwa inovasi terjadi ketika ada pengenalan ide atau konsep baru yang mampu mengubah cara kita memandang dan melaksanakan sesuatu. Diterapkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan ini dapat berarti pengenalan ide atau metode baru dalam mengajar materi kewarganegaraan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu definisi menurut Roger Everett. Roger Everett
dalam teori difusi inovasi menggambarkan inovasi sebagai suatu gagasan, praktek, atau objek yang menekankan bahwa inovasi berdifusi atau menyebar melalui proses yang terjadi dari suatu kelompok atau individu yang lain dalam suatu sistem sosial. Diterapkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pendekatan ini dapat mengacu pada cara inovasi dan pembelajaran kewarganegaraan disebarkan dan diterima di antara pendidik, siswa, dan institusi pendidikan. Misalnya jika sebuah metode pembelajaran yang baru telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak asasi manusia, maka penyebaran metode tersebut ke berbagai sekolah dan komunitas pendidikan merupakan bagian dari proses difusi inovasi. Soal yang keempat yaitu jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Jawabannya adalah pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk belajar melalui penyelidikan mendalam tentang suatu topik atau isu tertentu. Seringkali dengan tujuan penghasilan produk atau solusi konkret. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran berbasis proyek ini memiliki beberapa manfaat signifikan. Manfaat yang pertama yaitu peningkatan keterlibatan siswa. Siswa terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencapai solusi, dan mengerjakan proyek. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi politik. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Siswa perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi yang mereka temui dalam proyek mereka. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi argumen politik dan sosial serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai perspektif. Yang ketiga yaitu pengalaman praktis dalam partisipasi demokrasi. Melalui proyek, siswa dapat mengalami sendiri bagaimana proses demokrasi bekerja, misalnya dengan melakukan simulasi pemilihan umum, debat kebijakan, atau kampanye sosial. Contoh proyek untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Yang pertama ada deskripsi, kegiatan, yang ketiga ada hasil dan diharapkan. Soal yang kelima yaitu apa saja tantangan dari metode pembelajaran PPKN yang inovatif. Yang pertama ada persiapan dan pelatihan guru. Guru memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Tantangan ini meliputi perluasan wawasan guru terhadap berbagai metode baru, serta pelatihan dalam penggunaan teknologi dan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran PPKN. Tantangan yang kedua ada kesiapan infrastruktur dan teknologi. Implementasi pembelajaran PPKN yang inovatif seringkali membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses ke perangkat teknologi, konektivitas internet yang stabil, dan platform atau perangkat lunak pembelajaran yang sesuai. Tantangan ini dapat menjadi hambatan bagi sekolah atau daerah yang belum siap secara teknis. Yang ketiga ada evaluasi dan penilaian pembelajaran. Metode pembelajaran inovatif seringkali menekankan pada pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya pengetahuan faktual. Tantangan muncul dalam merancang sistem evaluasi dan penilaian yang dapat mengukur pencapaian siswa secara komprehensif sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKN. Yang keempat ada pengolahan waktu dan kurikulum. Penerapan metode pembelajaran inovatif dapat memerlukan perubahan dalam desain kurikulum dan pengaturan waktu pembelajaran, yaitu keterlibatan siswa dan motivasi belajar. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa metode pembelajaran inovatif dapat mempertahankan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Ini melibatkan desain pembelajaran yang menarik, relevan, dan memberikan pemahaman langsung atau praktis yang menantang. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.